Jadi mbahnya itu memang antusias sekali kalau saya itu belajar kayak gitu, itu antusias sekali. Tapi ya saya要读书。你呀，我在哪里读书？到学校去读啊，哪里的学校？就是中国。Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. A few moments later. Obatnya banyak banget ya. Sekali minum itu 5 biji. Ini belum obat yang lainnya yang ada di meja. Ini cuman obat siang hari. Kalau yang pagi hari di meja Akong yang siapin sendiri. Malam harinya juga beda lagi. Isinya ngombe obat, lihat nih gini. Yo. 有，我有。好。你们都等一下再说。阿公要读书吗？阿公要读书。哎呀，我自己可以读书，我要人家教啊。哦。谁要读书？你呀，我在哪里读书？到学校去读啊，哪里的学校？就是中国。不是，是在台北还是在哪里？它另外有个专门的学校，有一些上课。ngomong apa tuh mbak? Hari ini kita nggak jalan-jalan lagi ya, di rumah aja karena si mbahnya itu masih badannya masih nggak enak katanya, masih capek, masih sakit semua kayak gitu. Ini saya nyambi lempet-lempet melipat baju. Jadi kita sudah 2 hari atau 3 hari ya nggak keluar jalan-jalan. Saya nggak jalan-jalan, biasanya jalan-jalan jauh ya, biasanya dorong kursi roda kemana-mana itu. Sekarang libur 3 hari itu badan kayak sakit semua rasanya, kayak digebuki orang sekampung gitu rasanya. Ya belum pernah digebukin sih ya, kayak kira-kira saja. Saya amit-amit yang baik belum pernah digebukin. Ya jangan sampai digebukin. Badannya sakit semua. Oh ya, tadi itu pagi-pagi pas mbahnya kan baru baca koran, kemudian masuk mau nonton siaran TV. Biasanya itu nontonnya itu perkiraan cuaca. Lah pas mau nonton TV itu, mau nyalain TV itu tiba-tiba itu ngomong sama saya kalau saya itu disuruh untuk belajar membaca dan menulis huruf Mandarin. Kan saya itu bisa, tapi bisanya itu cuma dikit banget kayak gitu toh. Lah maunya Simbah itu saya itu bisa benar-benar lancar berbahasa Mandarin, benar-benar bisa menulis dan benar-benar bisa membaca kayak gitu. Nggak tahu itu tadi berita di korannya itu isinya apa. Intinya itu Simbah itu katanya itu di koran itu kayak ada, mungkin ada kursus atau pelatihan dari pemerintah Taiwan sendiri untuk para pekerja asing atau warga negara asing yang berkenan atau ingin mengikuti kursus belajar bahasa Mandarin. Memang ada sebenarnya, tapi yang saya tahu itu biasanya setiap 1 minggu sekali itu
harus ada pertemuan atau tatap muka. Jadi untuk belajarnya harian itu bisa via online, tapi harus ada pertemuan atau tatap muka minimal dua minggu sekali atau setiap minggu gitu loh. Saya kurang paham. Nah, sedangkan saya kan liburnya setiap 1 bulan sekali saja, itu pun belum tentu libur. Kadang-kadang ya tahu sendiri kan sekarang itu kasusnya Mbak Copit Curina itu lagi tinggi di Taiwan, sekarang juga lagi tinggi, apalagi ini menjelang lebaran. Baru saja kemarin ada pilot dari Indonesia, pilot pesawat Cina yang ternyata itu positif, dan beliau itu sudah bepergian ke beberapa tempat, termasuk salah satunya itu adalah masjid di Taipei sini. Jadi ini masjidnya itu ditutup sampai tanggal 16 Mei. Jadi kita kemungkinan kita yang di sini, yang di Taiwan itu kemungkinan itu tidak mendapatkan izin untuk melakukan sholat id, untuk sholat Idul Fitri, kemungkinan. Soalnya ternyata setelah ditelusuri itu banyak banget, ya nggak banyak banget sih ya, tapi untuk kasus di Taiwan itu termasuk banyak ya. Soalnya Taiwan itu kasusnya itu paling kecil di seluruh dunia, kasus positifnya itu. Terus ini tiba-tiba gara-gara ada pilot pesawat itu yang sholat di masjid, kemudian berbelanja di supermarket dan pergi ke beberapa tempat lainnya, itu kasus lokalnya itu tiba-tiba melonjak naik. Jadi kemungkinan kita tidak mendapatkan izin untuk melakukan sholat id. Biasanya gitu sholat idnya itu diadakan di pelataran Taipei Main Station atau stasiun Taipei, stasiun kota Taipei, dan di masjid-masjid di seluruh Taiwan. Tapi karena ya ada yang positif terus masuk masjid itu pas sholat Jumat, kalau tidak salah pas sholat Jumat, jadinya ya kemungkinan lebaran ini banyak dari kita, terutama TKW, terutama mbak-mbak yang jaga pasien kayak saya ini yang tidak bisa libur gitu. Jadi kita itu seringkali tidak diizinkan libur ya karena itu. Apalagi ini yang positif itu orang dari Indonesia, wes tambah ditekan kayak empuh wesan, kayak kita itu disalah-salahin, kayak kita itu penyebar virusnya. Padahal yang ya sama saja, semua orang itu berpotensi untuk tertular, berpotensi untuk membawa itunya, kayak gitu. Jadi kembali lagi ke topiknya tadi ya, simbahnya kayaknya aku tadi sahur itu kurang minum. Tadi itu sahur itu ya, saya kan tidak punya nasi, terus mau bikin mie. Kemarin itu saya sahurnya juga bikin mie kemarin, yang puasa kemarin. Terus perut saya itu di atas jam 10 itu rasanya itu kayak suakit gitu loh, melilit. Terus piye ya, bahasa Jawa niki liar banget kayak gitu, tapi bahasa Indonesianya apa saya kurang paham. Pokoknya perutnya itu ndak enak, sakit gitu. Terus hari ini saya sahur tadi mau bikin mie lagi, terus keingat itu jadi ndak jadi bikin mie. Terus saya teringat saya punya kolak di kulkas, kemudian saya panasi kolaknya. Ternyata setelah dipanasi itu kolaknya sudah basi. Rasanya kecut, rasanya itu udah kecut, udah asem kayak gitu toh. Jadi saya ndak jadi makan, akhirnya saya cuman minum kopi sama makan pisang aja. Untungnya hari ini ndak jalan-jalan, jadinya insya Allah kuat sampai sore. Kalau jalan-jalan ya kelenger saya, ndak makan, ndak sahur. Jadi saya sahurnya itu saya sebisa mungkin itu harusnya tuh makan nasi, karena ya teman-teman tahu sendiri kan, aktivitas saya itu lebih banyak di luaran daripada di rumah. Nyurung bayi ke sana kemari. Dan kalau dorong kursi roda itu kalau ndak kuat kan, medannya itu kadang naik, kadang turun, kadang bergeronjal gitu kan, ndak mesti. Jadinya benar-benar membutuhkan tenaga yang ekstra. Ya kembali lagi ke topiknya tadi ya, simbahnya itu pengen saya itu benar-benar bisa membaca dan menulis bahasa Mandarin. Kan mbahnya, teman-teman tahu tuh, mbahnya itu suka sekali jalan-jalan, suka sekali main-main, lihat-lihat ini itu, pokoknya suka ke tempat-tempat wisata kayak gitu. Beliau itu berharap kalau saya bisa membaca dan menulis. Jadi kalau mbahnya itu pengen kemana, pengen rekreasi, pengen
lihat ini atau pengen ke rumah sakit atau apa, itu saya itu paham apa yang tertulis di situ, paham apa yang paham harus bagaimana kayak gitu loh kan. Kalau bisa baca tulis itu kan gampang, lebih enak gitu. Jadinya mbahnya itu berharap saya itu benar-benar bisa membaca dan menulis. Saya tuh sebenarnya juga pengen bisa membaca dan menulis bahasa Mandarin secara lancar, bener-bener pengen bisa. Tapi ya itu tadi, kursusnya ini selama ini adanya itu yaitu harus ada tatap muka kayak gitu. Selain online juga harus ada tatap muka secara langsung. Lah itu masalahnya, problematikanya itu yang harus bertemu setiap 1 bulan 2 kali atau setiap minggu itu yang saya susah. Kalau 1 bulan sekali sih masih oke. Saya liburnya digunakan untuk sekolah itu saya malah seneng banget, oke. Tapi selama ini belum ada. Saya ini masih mencari yang sistem online saja, atau yang pertemuannya untuk tatap mukanya yang sebulan sekali, tapi belum ada. Kalau teman-teman yang di Taiwan ada tahu infonya, boleh dong berkomentar atau kasih linknya ke saya. Saya asli pengen banget, bener-bener pengen banget. Mumpung di sini lah ya, mumpung di sini kan. Nanti kalau di Indonesia malah kursusnya itu malah bayarnya itu lebih mahal lagi. Mumpung di sini kan, jadi ndak terlalu ribet gitu. Oh, 谢谢，哎呀，谢谢。是。 Maaf terjeda teman-teman, itu tadi barusan ada telepon, jadi saya buru-buru mau ngangkat, ternyata sudah diangkat sama Akong. Biasanya itu Akong itu rebahan, dan kan Akong itu geraknya lambat, jadi kalau nunggu Akong bangun sendiri terus ngangkat teleponnya itu keburu teleponnya mati. Jadi tadi saya itu lari keburu-buru mau ngangkat telepon, ternyata sudah diangkat sama Simbah. Ya, kembali lagi ke topik ya. Intinya Simbah itu pengen banget saya itu belajar bahasa Mandarin, pengen banget saya belajar pokoknya belajar tentang ilmu di Taiwan sini, ilmu. Jadi kayak intinya kayak sekolah ya, sekolah pada umumnya kayak gitu loh. Pengen banget saya itu, intinya itu beliau itu mungkin pengen minter nih saya, pengen nyekolahkan, pengen saya itu pinter, pengen saya itu pengetahuannya bertambah kayak gitu. Jadi itu kalau ada berita-berita tentang seperti itu, yang tahu ada kayak kursus atau pelatihan kayak gitu, itu beliau itu paling semangat, malah lebih semangat daripada saya. Alhamdulillah ya, mbahnya itu perhatian banget. Gatel, bukan tumoran ya, bukan ada kutunya, ini memang gatel karena waktunya keramas. Jadi mbahnya itu memang antusias sekali kalau saya itu belajar kayak gitu, itu antusias sekali. Tapi ya kembali lagi itu tergantung izin dari si bos. Jadi bosnya itu ngizinin apa enggak ya kurang tahu, soalnya yang berhak memberi saya izin itu si bos. Karena walaupun yang menggaji saya itu Simbah, tapi di kontrak kerja itu yang bertanda tangan yang di kontrak kerja itu atas namanya si bos. Jadi bosnya saya itu ya anaknya, bukan Simbah, walaupun yang gaji saya itu Simbah. Kurang lebih ya seperti itulah teman-teman. Jadi saya itu ya pengen banget loh, pengen bisa belajar bahasa Mandarin, pengen banget bisa nulis huruf gedek gitu, yang kotak-kotak kayak tulisan gedek itu. Kalau di tempat saya itu bilangnya huruf gedek, kan bentuknya itu kayak nam-naman gedek gitu, kayak rajutan bambu itu loh. Gedek itu kayak dinding yang terbuat dari bambu itu loh. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau di bahasa Jawanya itu gedek. Rumah orang zaman dulu itu kan temboknya kan gedek semua. Temboknya itu dari bambu. Ya, tulisan Cina itu kurang lebih ya seperti itu. Hampir mirip-mirip lah, mirip-mirip sama gedek. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya. Terima kasih sudah bersedia menonton video saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.